Halo, selamat bergabung kembali di channel berfisika.com. Oke, teman-teman lanjutkan tutorial 4. Oke, banyak yang request. Tutorial 4 Fisika Dasar 1A di ITB. Oke, teman-teman udah belajar ya, dan mungkin udah tahu jawabannya mungkin dari nomor 2 ini. Oke, kita lanjut ke bagian B soal. Kenapa nomor 2? Karena nomor 1 mudah ya, karena ini tentang pusat massa nomor 1. Jadi langsung aja rumus, XPM-nya berapa, YPM-nya berapa, ZPM-nya berapa, teman-teman nanti ketemu ya. Nah, untuk nomor 2 mirip teman-teman, mirip dengan nomor 1 gitu. Jadi nomor 2 ini hanya digabungkan ya dengan konsep fisika dasarnya, itu dengan kinematika ya, gerak jatuh bebas ke bawah. Oke, kita langsung saja. Sebuah batu dijatuhkan pada T-nya 0. Oke. Jadi ada sebuah batu gitu. Pada saat T-nya 0 dijatuhkan gitu. Oke. Nah, kita gambarkan kalau dijatuhkan berarti misalkan dari sini. Oke, dari atas ke bawah ya. Oke, seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, misalkan dia di titik sini ya, di suatu titik gitu, dia dijatuhkan. Nah, misalkan batu pertama M1. Nah, M1 dia turun ke bawah, jatuh ke bawah. Pada saat T-nya 0. Oke. Jadi pada saat M1 itu T-nya 0, pada saat T-nya 0. Nah, kemudian batu kedua ya masanya katanya 2 kali nih. 2 kali masanya dijatuhkan katanya. Pada titik yang sama. Berarti di titiknya di sini, masih yang sama di sini ya. Di titik yang sama. Nah, tapi dengan waktu setelah 100 detik, 100 milisekon, 100 milidetik. Nah, jadi kalau M2 yang ini itu waktunya adalah setelah 100 milidetik. Artinya duluan M1 ya, M1 dijatuhkan, kemudian 100 milidetik jatuhkan M2-nya. Oke. Nah, M2-nya 2M1. Oke. Nah, kemudian seberapa jauh dari titik pelepasan, oke, pusat massa dari sistem. Nah, karena dua benda berarti itu ada suatu sistem namanya pusat massa, teman-teman. Jadi pusat massa ini apa sih, teman-teman? Pusat massa itu adalah suatu titik ya, pusat dari massa sistem itu suatu titik di mana titik itu adalah wakil dari keseluruhan massa gitu, keseluruhan massa dari sistem itu, wakilnya titik itu gitu. Kemudian jika gaya-gaya eksternal bekerja pada sistem itu ya, nah bekerjanya itu tidak pada suatu tidak ke beberapa massa tapi ke suatu titik itu gitu, ke pusat massa itu. Nah, ilustrasinya gini lah, teman-teman, misalkan di kelas nih, di kelas itu misalkan TPB ada 80 orang. Nah, di kelas TPB itu pusat sistemnya banyak, teman-teman, banyak masanya. Nanti ada suatu pusat masanya, dinamakan misalkan ketua kelasnya. Nah, pusat masanya itu, ketua kelasnya itu mewakili dari si keseluruhan kelas itu. Nah, itulah pusat massa. Kira-kira ya logikanya. Oke? Paham ya? Jadi kalau dosen memberi tugas atau apa gitu, memberi info itu langsung ke ketua kelasnya misal. Jadi tidak langsung ke tiap orangnya, tidak. Jadi ke wakilnya saja. Nanti wakilnya mau memberikan info ke teman-temannya. Oke, seperti itu, teman-teman. Oke, kita langsung saja ini turun juga ke bawah. Nah, berarti untuk menjawab nomor A, kita kaitkan dengan pergerakan kinematika, teman-teman. Nah, gerak jatuh bebas, gerak jatuh ke bawah itu biasanya percepatannya konstan, teman-teman. Percepatannya konstan. Nah, percepatannya itu sama dengan gravitasinya, arahnya ke bawah. Berarti minus 9,8 meter sekon kuadrat. Minus artinya ke bawah ya. Oke, vektor. Oke. Nah, kemudian karena percepatan konstan, berarti kita boleh menggunakan formula GLBB ya, yang udah pernah kita turunkan gitu, yang di video-video saya sebelumnya di awal-awal itu pernah saya jelaskan ya. Kenapa harus pakai GLBB? Karena percepatannya konstan. Berarti kira-kira pakai GLBB yang mana, teman-teman? Yang cocok dengan situasi saat ini. Ada Y ya di sini Y, oke. Nah, ini di dasarnya nanti belum mencapai dasar katanya untuk nomor A. Oke. Kemudian ada Y, ada percepatan, ada waktunya. Berarti pakai yang ini, teman-teman. Y sama dengan Y0 ditambah VOYT ditambah setengah AT kuadrat. Nah, pakai yang ini aja, teman-teman. Oke. Nah, Y0 itu pada saat kita awal. Nah, kita kasih titik acuannya di sini Y0. Nah, di sini Y0 ya. Oke. Jadi Y sama dengan 0 di sini. Oke. Berarti Y0-nya 0, oke. Berarti Y sama dengan Y0-nya 0. Oke, teman-teman.
ditambah kecepatan awalnya tidak ada karena dia langsung dijatuhkan. Oke, berarti 0. Nah ini ke bawah arahnya min setengah GT kuadrat. Nah teman-teman hitung satu persatu. Oke, jadi untuk benda satu teman-teman hitung. Oke, benda satu berarti Y1 sama dengan min setengah GT 1 kuadrat. Oke, oke. Oke, berarti min setengah 9,8 dikali T-nya berapa teman-teman? T-nya adalah 300 milisekon dikurangi 0, kan waktunya 0. Berarti 300 ya. 300 kali 10 pangkat min 3. Oke, dikuadratkan. Berarti min setengah 9,8 300 dikuadratkan berapa? 9 kali 10 pangkat ini 2 jadi 4 kali 10 pangkat min 6 teman-teman. Oke. Nah, jadi 9 kali 9,8 berapa? 9 kali 9,8 sama dengan dibagi 2. Itu kira-kira 44,1 ya. Jadi ini 44,1. Oke, belum dikaliin. Kali 10 pangkat ini 4 sama min 6. Jadi min 2 teman-teman. Min 2. Nah, berarti dibagi 2 jadi 0,441 meter. Nah, itu adalah Y1-nya. Kelihatan kalau biru ya. Oke, hitam aja. Berarti untuk benda 2 nih. Untuk benda 2. Benda 2. Oke. 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 Untuk benda 2 berarti Y2 sama dengan min setengah GT kuadrat. Berarti min setengah 9,8. Waktunya berapa? Waktunya ada selisih. Selisih pada saat di sini dikurangi yang ini 100 dia mulainya, bukan dari 0 ya. Berarti 300 kurangi 2 kurangi 100 ya. Kurangi 100 dikali 10 pangkat min 3 dikuadratkan. Nah, gitu. Jadi 200 nanti ya. 200 dikuadratkan jadi 440.000 ya. 9,8. Jadi 200 dikuadratkan jadi 4 kali 10 pangkat 4 kali 10 pangkat min 3. Nah, berapa 4 kali 9,8? Oke, sama dengan dibagi 2. Itu kira-kira 19,6. Nah, jadi min 19,6 kali 10 pangkat ini min 6 sorry ya. Min 6. Jadi min 2 ya. Oke. Jadi 0, jadi min 0,196. Nah, gitu. Oke, minus itu artinya apa minus? Minus itu artinya dia di bawah sumbu awal ya 0. Berarti di bawah ya minus itu. Kalau nanti hasilnya positif juga tidak masalah karena dia nanya seberapa jauh. Kalau berapa itu artinya magnitude atau besarnya. Berarti nanti dimutlakin aja teman-teman. Nah, berarti kalau seberapa jauhnya itu pusat masanya. Berarti teman-teman cari Y pusat massa. Kenapa Y? Karena arahnya yang berubah itu adalah mereka bergeraknya ke arah sumbu Y. Sumbu X-nya mereka tetap ya tidak berubah. Oke. Oke, karena X-nya di sini. Oke, berarti ya pusat masanya seberapa jauhnya. Oke, nah berarti ini maksudnya tadi kan di titik yang sama ya. Mana sih? Nah, pada titik yang sama. Nah, titik yang sama itu maksudnya nanti mereka di sini, bukan di sini ya. Jadi mereka di titik yang sama di sini juga gitu dilemparkan. Makanya X-nya nggak ada berubah. Jadi M2. Oke, di titik yang sama. Berarti teman-teman tulis aja Y1 M1 ditambah Y2 M2, oke? Per M1 ditambah M2 teman-teman. Y1 nya masukin minus 0,441 minus 0,441 dikali M1 ditambah Y2 nya ada minus 0,196. M2 itu 2M1 ya, 2M1 per M1 tambah 2M1 3M1 3M1. Nah, M1 nya ada semua, dicoret aja. Oke, jadi teman-teman nanti hitung aja berapa. Jadi 0,441 ditambah 0,196 dibagi dengan 3 0,2. Oke, 0,2 berapa? Coba dihitung lagi ya. 9 kali 9,8 9 kali 9,8 88,2 dibagi 2 44,1. Oke, jadi 0,4. Oke, benar. Sekarang yang ini
4 kali, oke. Berarti 4 kali ini ya 9,8. 4 kali 9,8 dibagi 2. 19,6 udah benar. Oke, udah benar nih. Jadi 0,441 ditambah 0, oh belum dikali 2. Ini kali 2 dulu. 2 kali 0,196. Nah, baru tambahin dengan 0, tambah 0,441. Nah, tinggal dibagi dengan 3. 0,28 teman-teman. 0,2777. Oke. 0,277. Nah, saya bulatkan aja ya. 0,28 meter. Minus kan? Nah, maksudnya minus ini artinya dia ada di bawah, di bawah Y0 yang kita awal, titik awal. Atau kalau ditanya seberapa jauh, teman-teman boleh tulisnya positifnya aja, mutlaknya saja. Berarti 0,28 meter. Jadi jawabannya adalah seberapa jauh pusat massa yang bergerak ke bawah itu sejauh 0,28 meter gitu ya untuk menjawabnya. Nah, teman-teman, kemudian seberapa cepat pusat massa. Nah, berarti teman-teman cari dulu kecepatan masing-masing ya. Berarti V1 tulis dulu berapa? Mana nih? Sini aja lah untuk nomor B. Berarti V1 teman-teman pakai rumus yang mana? Berarti pakai ini, V sama dengan V0 tambah AT ini aja ya. Oke, berarti V-nya adalah V0-nya kan nggak ada tuh. Berarti minus GT. Oke. Berarti kalau V1, oke, untuk minus 1 nih. Minus 1 berarti minus 0,8 kali T-nya berapa? Tadi. Tuh. 300 ya, pada saat 300. Berarti 300 kali 10 pangkat min 3. Nah, teman-teman hitung. Oke, 300 kali 9,8 kali 9,8. 2140 bagi 1000 bagi 1000 2,94 minus 2,94 meter per sekon. Itu V1 nya. Nah, sekarang untuk V2 nya. V2, oke, di sini enggak apa-apa. V2 nya adalah sama ya, berarti V0 tambah AT gitu. Berarti 0 min GT. Min GT. Oke, berarti min 9,8, T-nya selisih ya. 300 dikurangi 100 kali 10 pangkat min 3. Oke, jadi 200 aja. 200 kali 9,8. 200 kali 9,8 1160 dibagi 1000. 1,96 meter per sekon minus. Nah, ini ya V2-nya, ini V1-nya. Minus artinya apa? Kecepatannya adalah arahnya ke bawah, arahnya ke sumbu Y negatif ya. Nah, berarti untuk menjawab nomor B, berarti pusat massa sistemnya adalah teman-teman hitung aja kayak biasa, V1 dengan Y1 ditambah V2 dengan Y1, M ya teman-teman, M1. Nah, gitu. Dibagi M1 tambah M2 seperti itu. Nah, berarti V1-nya ada tadi mana? 2,9 minus 2,9 kali M1 ditambah V2-nya mana? Ini minus 1,96 dikali 2M1 dibagi 3M1 langsung ya, coret M1-nya. Nah, teman-teman langsung hitung. Oke, minus 1,96 dikali 2 ya, kali 2. Nah, ditambahkan dengan 2,94. Tambah 2,94. Langsung teman-teman bagi 3. 2,28 teman-teman. Hasilnya adalah 2,28. Jadi kecepatan pusat massanya adalah minus 2,28 meter per sekon, atau saya bulatkan menjadi 2,3 meter per sekon teman-teman. Nah, tapi seberapa cepat, berapa itu artinya magnitude. Jadi teman-teman bisa besarnya aja ya. Oke, jadi jawabannya adalah P pusat massa bergerak sebesar 2,3 meter per sekon. Ini jawabannya. Oke, itu teman-teman kira-kira untuk menjawab tutor 4 nomor 2. Oke, teman-teman masih semangat ya, bentar lagi UTS. Jangan lupa belajar membaca buku dan sebagainya. Nah, bagi teman-teman yang kesulitan nih belajar fisika dasar, kalkulus atau kimia dasar di TPB ya, di TPB ITB,
apakah fisika B, fisika A, kalkulus B, kimia A, kimia B. Nah, teman-teman bisa join nih di konsultan ya. Konsultan TPB namanya MESC. Nah, jadi salah satu lembaga terbaik lah di TPB ya. Udah lama teman-teman, dari 2012 ya udah berdiri. Saya salah satu foundernya. Jadi dari 12 saya sibuk mengajar, dan ya akhirnya lahirnya channel ini. Saya dulu banyak mengajar dan dituangkan ke dalam YouTube gitu sekarang, jadi tidak masalah. Jadi bagi teman-teman yang ingin update soal-soal terbaru, dan misalkan ini solusinya saya buat di grup siswa MESC ya. Jadi grup siswa MESC sudah ada teman-teman, tutor 4-nya lengkap. Oke. Tutor 5 sudah juga udah saya buatin di PDF-nya. Jadi lengkap lah, aman. Dan terus teman-teman bisa konsultasi nanti bersama saya kalau ada kesulitan praktikum atau kesulitan soal-soal di Holiday atau di sini. Nanti saya jawab dan saya bantu. Begitupun kesulitan soal-soal kalkulus, nanti tutorial ada solusinya dan sebagainya. Buruan join di MESC, lembaga terbaik yang ada di ITB, yang membantu meraih teman-teman mendapatkan IPK terbaik selama di TPB. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam berfisika dan tetap semangat dan optimis belajar fisika dasar. See you next time. Dadah.